Oke teman-teman, selamat datang di Yo Story episode kedua. Dan sekarang gue udah sama 3 teman-teman gue. Ada Mbak Mel, Hai. ada Mbak Ila, Hai. dan satu siung bawang putih. Ya, ada Mbak Lia. Yeay. Nah teman-teman, sama seperti episode yang pertama, gue pengen kasih lu beberapa pertanyaan. Sekarang di tangan gue ada beberapa tumpuk kartu. Gue bakalan pilihin pertanyaan buat lu semua dan lu jawab seterbuka mungkin, jawab sejujur mungkin, oke? Iya, tapi gue belum belajar yo. Ya, bukan UN dong bos, halo, hey, oke? Terus kalau gue nggak bisa jawab gimana dong? Ya, dong. ya udah, ntar tinggal dapat konten kan, tinggal bagiin raport aja ntar. Tapi dapat hadiah kan kalau gue Iya bisa. boleh, Ada. boleh, ya. Pakai bahasa Inggris ya. Hah? Hah? Ini esai apa? Halo, Ganda. udah langsung aja, yuk. Kita mulai di pertanyaan pertama ya. Oke. Buat lu bertiga, bagaimana teman-temanmu akan mendeskripsikan diri kamu sendiri? Dari lu dulu, Mamel. Kira-kira menurut lu kalau dibilang Amel tuh kayak gimana sih gitu? Dari teman-teman gue. Ya, Menurut sepemikiran lu aja. Kayaknya kalau dibilang nama Amel tuh kayaknya Mbak Mel tuh kayak gimana deskripsiin gitu. kalau menurut Amel tuh gue gimana tuh, sih? Amel itu ya orangnya ceria. Oke. Orangnya nyablak. Nyablak. Ya sedikit kalau lagi galau ya galau diem Oh, gitu. oke. Terus orangnya ya suka terbuka, ya suka tidak terbuka juga, seperti itu sih. Oke. Kalau lagi bahagia banget. Oh. Jadi Amel itu bisa dibilang orang yang ceria banget gitu ya. Iya. Orang yang nyablak banget, yang terbuka banget sama orang gitu. Kadang kalau emang lagi sedih kadang suka nutupin kesedihannya sendiri gitu Iya, kan. gitu. Tapi kalau misalnya kalau gue mau curhat sama orang-orang tertentu aja sih Yang menurut lu bisa dipercaya dan nggak lemes gitu ya. bisa oke. Jelas. Kalau dari Mbak Ila sendiri gimana Mbak? Kira-kira kalau mendengar nama Mila Ruslianti itu teman-teman lu bakal deskripsi lu kira-kira kayak gimana? Azan lagi Kak. Lu sendiri Mbak Ila, kira-kira kalau menurut sepemikiran lu, teman-teman lu bakal deskripsiin lu tuh kayak gimana sih? Mila Ruslianti tuh kayak gimana gitu? Kalau menurut gue mungkin orang mikirnya gue tuh sombong, maksudnya gak suka ngobrol gitu, mungkin pendiam gitu. Karena kan gue tipe orang yang kalau ketemu orang gue orang baru gitu, nggak bisa ngebuka obrolan baru duluan gitu. Tapi kalau udah kenal ya gitu lah, Enjoy kalau ya, udah asik kenal ya, kan. bisa gila-gilaan bareng ya. Kurang lebih sama kayak gua sih. Gua tipe orang yang nggak bisa gampang ngebaur gitu. Jadi kalau ketemu orang-orang baru yang memang baru kita kenal tuh, buat ngebuka obrolan tuh kayaknya agak susah gitu. Apalagi buat basa-basi, hai namanya siapa, nggak bisa sih gua. Iya kan? Beda ya. Nah kalau ini satu nih bawang goreng, Mbak Lia, kalau kira-kira dari teman-teman lu mungkin yang ya sahabat-sahabat lama lu mungkin. Padahal kan cabe ya. Enggak terus. Dia udah alumni. Cabe keriting lagi. Kalau udah yang kenal sama Nika, Nah ya. Ya kira-kira dari teman-teman lu sendiri mungkin yang lu ketahui mungkin lu dideskripsikan kayak gimana Mbak Lia? Nggak tahu sih sebenarnya, gue juga bingung. Tapi Tapi orang menurut nilai gue tuh kayak gimana, bingung aja sih yuk. Karena kayak apa ya, gue aja nilai diri gue aja juga Oke. gue bingung. Aduh. Tapi kalau gue boleh ngasih tahu, Iya boleh. yang pertama tahu kali ya gitu, tapi orangnya kalem. Ya bukan banyak dia. yang bilang kayak gitu. Bener Itu. gitu ya kan. Memang udah kenal. Nah, Kali Sama aja. kalau gue liat Kalia itu memang sih dia agak-agak gue liat kayaknya orangnya jutek deh. Tapi Iya kan? kesini tuh ya ampun Iya sumpah kan? ini ya. Iya kali. Lagi ke sini kayaknya Otaknya bukan miring lagi, mikir balik. iya bener kan? Iya kan? Gue Karena ngerasa iya. kayak di depan teman-teman gue deh kayak Amel, Ila, Yoyo, blow on aja gue. Iya, karena kalau sejauh ini ya, kita udah lumayan kenal lama gitu. Tapi kalau sepengetahuan gue kayaknya lu orang yang gampang diajak curhat ini sih. Iya betul. Kayak hampir semua teman-teman lu tuh kayak enak aja gitu buat curhat. Iya, ada yang Iya kan? juga ada yang kayak begitu tapi Ada. nggak mau
ngomong kayak gitu takutnya dibilangnya kayak gimana ya, gue so tua banget bisa. Iya. Enggak. Gue cuma bisa ngedenger curhatan orang aja gitu. Kalau gue bisa kasih saran ke dia yang bebek dipakai syukur gak ya udah. Iya, tapi bener. nggak ngerasa bener juga gitu. Iya. Nah. Bukan sok tua sih, tapi emang lebih Karena iya kalau gue Kalau umur emang udah tua. Iya. Jelas dari circle kita emang lu yang paling tua, tapi kalau Iya, kalau gue soalnya sendiri gitu. Kalau Alia itu udah kita anggap ada kakak lah istilahnya. benar. Kalau aku sih lebih dia orang tua. lebih ke nenek gitu ya. Nggak udah gitu ya. Kali ya kalau gua ajak Kak main TikTok, ayo. Nah iya, nah itu yang lebih enak. Maksudnya gue tuh ya emang dari satu sisi dia umurnya lebih senior gitu. Iya. Tapi kalau buat obrolan yang aneh-aneh bisa, buat curhat soal hidup ya. Karena dia bisa nerima obrolan gue tanpa harus ngeguruin gitu. Intinya sih itu. Tapi di saat dia gue mintain, emang kenapa menurut lu pendapat lu gimana? Nah, dia bisa ngasih solusi yang bisa dibilang nggak semuanya gue ambil, tapi kadang-kadang kebawa pulang dan gue Iya. kayaknya emang bener dari kebawa kepikiran jadi kalau kayaknya emang bener dari kayak gini gitu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa yang paling tidak penting yang pernah kamu beli secara online? Nih lu kan cewek-cewek nih, pasti ada aplikasi marketplace yang lu download kan. Nah kira-kira barang yang paling gak penting yang pernah lu beli apa dan gak, kayaknya ngapain gue beli ini, gue gak kepake ya gitu. Apa coba? Dari ini deh, lu Mbak Lia dulu deh. Lu apa? Enggak sih, enggak ada yang ya kalau gue pribadi sih kalau belanja online pasti belanja yang gue bener-bener perluin karena ngerasa nyari duit susah. Itu mama banget sih. Itu Posisinya udah jadi mama. itu iya benar. Iya. Bener-bener nge-manage Iya, keuangan bener. yang perlu gue beli Iya, nggak usah bener. ya udah nggak ya. Iya benar Ada sama. pandangan dari dia udah Iya. berkeluarga. Iya, dari sudut pandang yang emang bener-bener yang emang dia mikirinnya ya udah fungsinya gitu, Iya, udah bukan bener-bener sekedar satu kepengenan kali aja kalau berarti beli, kan. kalau enggak Gitu, oke. Kalau dari Mbak Ila sendiri lu Mbak, Kalau barang paling yang nggak penting aja ngapain gue beli apa ini? ya? Tergantung sih yo. Biasanya gue kalau lagi nggak punya duit, iya, gue mikir gitu. Lagi nggak punya duit, gimana? Lagi Lagi, gue pas-pasan, tapi gue butuh sesuatu itu gue boleh mikir nih. Oh, benar. Yang mana yang gue duluin kebutuhan gue. Tapi kalau gue lagi ada duit, kerjaan lagi enak, gue boleh beli sih. Oh iya. jadi orang kayak sombong. Jalan gue habis Beli lipstick, nyobain dong. Keuangan lagi di bawah nih. Gue mikir benar-benar memang harus gue perlu banget. yang prioritas banget. Betul, sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalkan gue lagi enak nih kerjaan, duit ada, sosok belagu gitu ya kan. Ayo diapain Belagu lagi ada duit? Iya. Diapa ya gitu kan. Terus pernah tuh sekali nih saya ingat gue beli lipstick. Apa? Sampai beli lipstick, gue biasa pakainya ada tuh satu merek gitu kan, yang itu yang lebih enak gue pakai. Tapi gue nyobain aja iseng yang lain, nyobain yang lain, terus gue nggak pakai. Sampai sekarang kadang nggak kepake, terus gue kasih tahu dia gitu. Coba Sombong amat. itu kalau di belagu-belagu aja gitu. Lu dari lu Mbak Mel apa Mbak Mel? Barang yang paling gak penting yang pernah lu beli? Gue sih sama kayak Ila ya. Kalau gue lagi ada duit, pekerjaan gue lagi enak, ya apaan aja gue beli gitu ya. Bukannya sombong ya, tapi emang bener. Tapi kalau emang gue nggak ada duit, ya Allah, gue ngeliat Udah seneng banget ya, baru ngeliat-ngeliatnya seneng banget ya. kalau lagi tau nggak, gue masih keranjang. Taruh keranjang. Iya, kapan ya gue beli ini ya? Cuma bisa diliatin. Gaji gue segini loh, gaji gue segini loh, aduh. Iya tau, kayaknya buat Lama-lama kalau lagi gak. masuk ke keranjang sampah. Iya, tau nggak lama-lama tau nggak? Gue liatin di keranjang, tau apa? Stok habis. Ya, Kayaknya dibobol gitu. Kalau menurut gue mah itu berarti kayak dari pola pikir masing-masing aja tergantung maksudnya gini. Iya. Kalau di pribadi Gua- kan emang belum belum membayar. Iya, istilah gitu. Cuma kalau udah Gue pernah yo berpengalaman beli pasti yang bakal nggak penting. Hah? Nah, gue beli anting. Iya. Gue beli gimana? Gue beli anting. Gue beli anting nih. Nah, terus tiba-tiba udah dateng nih antingnya. Lah, kok gak ngapa ya beli anting ya? Gue kan pakai hijab. Gak penting banget sih gue beli anting gitu pernah. Tapi gak apa-apa lah buat kondangan. Gue lihat ini gak apa-apa deh. Ntar pakai kerudungan yang itu gue keliatin anting gue. Itu yang pernah gue beli gak penting anting. Iya, buat orang berhijab ngapain beli Iya. anting lagi dah. Ada anting buat Iya kan kuping. Iya, kecuali lu pakai hijab tapi kupingnya keluar gitu. Ini ngapain?
buat kuping doang dingin gak apa-apa kali Kalau gitu. bisa kopinya diinjak gini. Oh juga sama kayak Ila. Gue kalau beli apa nih kayak baju, dia kekecilan gue lempar ke kali. Iya, dioper-oper. Jadi anak panti ya. Jadi kayak anak panti ya, Bapak dikasih orang. Kayaknya TPA tuh dua kali. Gue mau bau aja. Oke. Lanjut next ke pertanyaan selanjutnya. Kalau manusia bisa terlahir kembali, ya lu bakalan milih terlahir dengan kelamin yang sama apa enggak? Lu kira-kira nih kalau misalkan dikasih kesempatan sama Tuhan gitu, dikasih kesempatan buat hidup lagi dengan gender yang berbeda, lu bakal ambil nggak? Atau lu lebih milih gue tetap sebagai perempuan? Tapi terkadang kalau sekarang beberapa hari yang lalu gitu, karena sempat mikir enak jadi anak laki-laki. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu terlahir kembali gitu, ya tetap pemilihan gue ya gue jadi perempuan. Karena kalau gue terlahir kembali gue bakalan mau ngebenerin gue yang dulu yang gue ngelakuin kesalahan nih gitu kan. Gue pengen yang masa lalu yang merasa bisa rubah. gitu sih. Tapi kenapa kakak pernah sempat mikir mau bikin enaknya jadi Sempat kepikiran ngebandingin gitu Ya, karena kondisi. gue ngerasa kalau gitu ya yang lain ini nggak berat juga ya kalau jadi anak laki gitu. Sekadar kayak duit, nggak melanjutin, nggak kayak gitu lah. Kayaknya kalau gue yang sekarang gue pribadi ya beneran gue pribadi karena memang gue nyari istilahnya saat ini gue nyari duit sendiri. Jadi kayak ngerasa akan jadi anak laki ya. Gitu aja sih. Kalau gue pribadi, kalau berkaca dari nyokap gue ya, gue bilang Aisyah nih dia tuh perempuan gitu secara, tapi dari segi beban pikiran, dari segi nge-manage segala sesuatunya kok gue ngerasa dia malah lebih berat gitu. Padahal bokap gue justru yang laki-laki malah lebih banyak bergantung ke nyokap gue justru gitu. Dengan kondisi pekerjaannya dia yang serabutan lah, dan nyokap gue tetap berjuang dengan apa yang dia punya sekarang gitu. Untungnya gue sebagai anak ya coba ngusahain kalau bisa punya penghasilan sedikit gue sisihin buat nyokap gue itu sih. Oke. Kalau lu Mbak Ila, kira-kira kalau misalkan dikasih kesempatan lu terlahir lagi dengan jenis kelamin, dengan lu boleh milih gitu kelamin apa yang lu pengen, lu milih jadi cewek atau cowok? Kalau gue sih kayaknya sama deh, cewek, karena Cewek. nggak ada pernah sempat mikir kayak kali ya gitu, kayak enak gitu. Belum sih, nggak ada kesini. Berarti lu dari awal dengan terlahir sebagai perempuan lu ngerasa udah cukup lumayan bersyukur gitu ya? Iya, bersyukur. Dan juga emang harus bersyukur. Oke. Cuman emang sama sih kalau intinya kalau misalnya gue terlahir kembali seperti ini sama kayak kalian, mungkin mau perbaiki hidup gue yang dulu menurut gue salah nih, harusnya gue jangan gitu. Tapi gitu dong. Tetap dengan perempuan tapi dengan pribadi yang jauh lebih baik gitu. Oke. Lu Mbak Mel? Sama sih. Kalau gue memang nggak ada kepikiran buat pengen jadi cowok. Gue pengen jadi cewek ya diri sendiri. Apa sih kayak sama kayak Ila. Tapi gue pengen gitu kembali ke yang dulu gitu. Gue pengen ubah dulu lagi sebandel-bandel. Gue pengen gitu balik ke situ. Gue pengen ngubah. Gue nggak mau bandel kayak dulu gitu. Yang pengen lu bertiga rubah bukan jenis kelamin, tapi yang pengen lu rubah adalah sifat lu di masa lalu yang ternyata kalau dipikir-pikir lagi kok kayaknya gue salah banget milih jalan ini. Bukan sifat sih yo. Oh iya, maksudnya jalan yang lu ambil gitu. Ternyata setelah lu pikir-pikir sekarang ini, anjir kok gue nggak ngapain begini dulu ya? Iya, gue karena emang biasa. Udah berapa tahun beda, pola pikiran itu belum terbentuk gitu ya. Kalau ini kan kalau yang namanya sosok ibu kan pola pikirnya terbentuk ya dari situasi, dari keadaan yang lu jalanin. Ternyata ngebentuk lu jadi pola pikirnya jadi kayak gitu, mindsetnya lebih mengutamakan ya keluarga intinya gitu. Tapi yang bener sih jadi yang dirubah itu bukan menyesali ya, cuma emang kelakuannya aja gitu. Karena kalau menyesali kadang mikir ya emang itu udah jalannya gitu. Siapa tahu kalau emang jalan bukan ke situ mungkin jadi lebih baik gitu jalan yang lain gitu ya. Belum tentu bisa dapet yang lebih luas. itu jarang Iya, betul banget Kak.
lu masih mikir senengan lu sendiri kalau sekarang Iya. misalnya kita saat inilah kan udah pada mulai dewasa ya, mulai memperbaiki diri lah. Betul. Seperti itu. Sama Jangan kayak namanya, istilahnya jangan apa sih, jangan bersifat kayak anak kecil aja om. iya, terus-terusan ngejalanin hal yang sebenarnya lu tahu itu salah gitu. Salah. Sama kayak posting, gue sempet posting kemarin yang foto kita bertiga tuh yang di posting Instagram, gue bilang pilihan, nggak ada yang salah sama pilihan sebenarnya. Yang salah itu ya ketika lu menyesali pilihan yang lu pilih gitu. Dan yang bodoh itu adalah ketika lu tahu itu salah dan lu tetap dengan pilihan tersebut. Itu yang paling gue garis bawain sih itu. Pertanyaan selanjutnya. Okay, next question. Next question. Udah sabi. Oh ya. Apa yang akan kamu sesali di masa depan jika tetap menjalani hidup seperti sekarang? Coba saya Kalau misalkan lu tetap nih nggak mencoba merubah mindset lu, pola pikir lu tetap berjalan dengan mindset lu yang sekarang. Kira-kira lu di masa depan lu bakalan nyesel, anjing nyesel banget kalau ternyata gua nggak ngerubah ini nih. Ada nih sifat buruk lu yang sekarang ini ada di diri lu nih, yang lu sadar gitu. Gue punya sifat buruk sekarang nih. Kalau ternyata gua nggak bisa cepet-cepet ngerubah, di masa depan tuh gue bakal nyesel. Kayaknya gue bakalan kayak gini deh. Ada nggak? Ada. Dari mungkin gue Malia dulu deh. Kira-kira ada nih sifat, nggak usah lu spesifik lu jelasin. Ada sifat yang lu sesalin gitu yang sekarang kayaknya harus gue rubah nih. Apa kira-kira? Bodoh. Maksudnya? Tapi emang sebodoh itu? Iya ngerasa kayak Bodohnya apa? Bodoh dalam hal apa? Maksud gue kalau dari mindset cara lu ngejalanin hidup ya otomatis lu banyak pengalaman yang udah lewatin. Itu nggak bodoh menurut gua, cuma bodohnya dari sisi apa? Dari sisi pengetahuan yang lu punya gitu, nggak bisa ngajarin atau apa? ngerasa kayak bodoh aja dari nggak bisa ngelawan gitu loh, nggak bisa ngelawan apa yang kadang-kadang kebesit pengen ngelawan gitu loh. Itu doang sih gitu. Kalau misalnya nanti di masa depan gue tetap ada dengan sifat gue yang kayak begitu, yang gue Tetap nerimo gitu. ya, yang bisa lebih tersebut bodoh banget sih, nggak mau rubah dari kalau Oke. masih kayak begini Kalau ternyata lu masih belum bisa ngerubah, ternyata yang lu sesalkan justru adalah aji gue bakalan terus tertekan nih intinya gitu kan. Ada beban yang harus gue pikul gitu. Dengan memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Oh, paham gue arahnya kemana. gitu tapi emang iya namanya bismillah depannya berat ada depannya bagus baik That's right. Intinya lu tetap mencoba mendoakan sedikit demi sedikit lu merubah diri lu sendiri lebih baik gitu ya. Semoga mungkin dengan lu merubah diri lu sedikit demi sedikit, pihak sana bisa lebih mengerti gitu ya, kurang lebih. nggak ada penyesalan sih Ada ya. Oke, ya itu kan, ya misalkan aja ya, hanya perandaian aja. Ih serius banget. Ini jarang-jarang nih gue denger dia ngomong serius sebenarnya. Ya, kalau dari ini Mbak Mel udah. Kalau gue itu dari Sifat lu yang sekarang gitu, yang harusnya gue rubah gitu, yang bakalan lu sesalin di masa depan, kira-kira apa? sifat gue ya, sebenarnya sih gue udah berubah ya. Lumayan. Udah berubah sebenarnya. Gue tuh sifat gue itu tuh bucin, galau banget kalau soal percintaan ya. Ya Allah, gue sampai dulu tuh pernah gue ngalamin bucin banget, sampai gue mau bunuh diri, sumpah demi Allah. Gue baru pengen cerita, tapi kan aku nggak. Masih aku belum. dulu sama Isep kak. Masih belum. Bukan bunuh diri, istilahnya tuh mau kabur dari rumah. Kabur dari rumah itu tuh bucin banget, bucin. Nah kalau gue nggak rubah itu sampai nanti gue punya ketemu jodoh gue nih, ketemu dalam rumah tangga, takutnya kan nanti berantakan gitu ya rumah tangga gue. Takutnya ngerinya begitu. Nah gue pelan-pelan nih buat ngerubah itu semuanya. Gue harus punya sifat dewasa. Gue udah nggak mau namanya bucin, galau. Ya Allah, kalau kayak gitu tuh gue nggak akan dewasa. Sifat gue masih kecil. Gue kan orangnya gini ya, gue saat ini nih sama cowok pernah sih gue cerita sama Kalia gitu ya, cerita sama Kalia. Istilahnya kata Kalia, jangan apa sih namanya,
jangan mudah jatuh cinta ya kak ya. Dulu nah gue jangan terlalu percaya sama cowok. Nah hal itu yang gue lakuin saat ini sih istilahnya. Merubah gitu ya. Gue sekarang sama cowok udah namanya cuek lah, udah nggak mau. Pernah gue cerita sama kalian pernah ditipu ya kak aku. Gak skip kamu. Tapi itu udah percaya banget ya kak, udah seneng. Kalian ya udah cakep banget. Iya Mel, gue juga mau sama itu kata kalian gitu. Tahu nggak itu apa tau nggak? Tapi gue udah Ternyata? berpikir Gue juga udah berpikir Kayaknya nggak bagus gitu. Iya kayaknya nggak kayak gini. Kok dia begini banyak. Oh nggak langsung, lu nggak langsung positive thinking intinya gitu kan? Nah gue tuh pasti gue percaya sama kalian di video call ya kak. Dia video call. Nah kesini gue cari tahu tentang dia nih. Ternyata dia tuh penipu tuh sudah gitu dia pakai akun dia apa? Oh dari orang, foto orang, fake account gitu. Terus aku bilang kalian Scammer. scammer. Nah gue bilang sama kalian